Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 semuanya. Kita berjumpa kembali di pelajaran agama Hindu untuk hari ini, ya edisi Selasa. Hari ini kita akan mengadakan proses pembelajaran lagi tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Hari ini kita masih membahas tentang Veda sebagai hukum Hindu, ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum Hindu dengan pengertiannya, kemudian perkembangan hukum Hindu itu sendiri bagaimana. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Hindu. Baik, sebelum Ibu sampaikan nanti apa saja sumber-sumber hukum Hindu, ya supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa dulu. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yonamah Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sodamam Swaho. Om Ati Sodamam Swaho. Om Watra Suda Yonamo Namah. Om Karna Suda Yonamo Namah. Sikap amusti karana doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharma Muasana Stapa Soda Kisat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anakku semuanya, ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah pertama, siswa mampu menguraikan sumber hukum Hindu, kemudian mampu menjelaskan kitab Dharma Sastra sebagai hukum Hindu, dan yang terakhir mampu mengelompokkan sumber hukum Hindu sendiri. Ya. Anak-anakku semuanya, kita masih berada dalam situasi COVID-19 dan untuk itu Ibu dan Tintinya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa istirahat yang cukup, kemudian ketika kalian tidak mengerjakan apa-apa begitu istirahat saja di rumah, dan sering-seringlah cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Kalau pergi kemana-mana tetap membawa hand sanitizer karena itu alat kita yang utama untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam virus, dan yang terkenal saat ini adalah COVID-19. Kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin sehingga kita tidak akan terserang oleh yang namanya virus COVID-19 itu. Baik anak-anak, kita akan membahas panjang lebar tentang sumber-sumber hukum Hindu, kemudian bagaimana pengelompokannya dalam jenisnya hukum Hindu, kemudian kitab Dharma Sastra itu sendiri sebagai hukum Hindu seperti apa, maka kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Baik anak-anakku, seperti tadi sudah Ibu sampaikan ke kalian bahwa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama menguraikan sumber hukum Hindu, kemudian yang kedua mengelompokkan sumber hukum Hindu, kemudian yang ketiga menjelaskan kitab Dharma Sastra sebagai hukum Hindu. Iya, sumber hukum Hindu kalau kita cermati anak-anak itu ada dua secara garis besar, ya, ada Sruti dan ada Smrti. Kemudian di samping itu, ya, sumber hukum Hindu juga ada yang namanya sila, acara, dan atmanastuti. Kalau kita sekarang lihat yang pertama, Sruti dan Smrti, ini merupakan sumber hukum Hindu yang paling utama. Kenapa demikian? Karena Sruti dan Smrti ini merupakan wahyu dari Sang Hyang Widiwasa. Sruti itu merupakan wahyu yang diterima langsung oleh para maharsi melalui pendengaran beliau ketika beliau dalam keadaan anubawa. Berarti ini wahyu secara langsung yang diterima oleh maharsi. Ini namanya Sruti. Sedangkan Smrti, apa yang diingat oleh maharsi tersebut, ya, wahyu yang diingat oleh maharsi ketika beliau melakukan anubawa, melakukan hubungan dengan Sang Hyang Widi, beliau tulis dalam kitab Smrti. Ya, berarti Smrti ini adalah kitab Veda yang ditulis kembali berdasarkan ingatan para maharsi, dan ini juga termasuk hukum Hindu. Kedua-duanya dia sumber hukum Hindu yang paling utama. Nah kemudian selanjutnya sumber hukum Hindu sebagai pedoman ada juga bagiannya, yaitu ada sila, ada acara, ada atmanastuti. Sila itu apa anak-anak, ya? Sila itu tingkah laku yang baik, ya, atau tingkah laku daripada orang-orang suci yang kita jadikan pegangan atau panutan, ya.
Karena kita yakin sebagai orang Hindu, orang suci kita, yaitu Maharshi, Pandita, dia memiliki perilaku yang utama. Karena ketika beliau menjadi seorang Maharshi ataupun seorang Pandita, pendeta dalam ajaran agama Hindu, maka itu sudah ada beberapa tahapan yang harus mereka penuhi. Dan tingkah laku dari orang-orang suci kita ini patut kita jadikan pedoman. Makanya disebut dengan sila. Nah, kemudian acara. Acara itu apa, anak-anak? Acara itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang kita gunakan dari zaman dulu sampai sekarang yang masih dijadikan pedoman. Artinya apa? Acara itu masih dijadikan sebagai suatu bentuk aturan di masyarakat yang masih dijalankan karena dianggap baik oleh masyarakat. Ini namanya acara. Jadi kebiasaan-kebiasaan, ya. Nah, kemudian Atmanastuti. Apa itu Atmanastuti? Ya, Atmanastuti ini sama dengan hati nurani. Ya, hati nurani, keyakinan yang ada dalam diri kita. Ya, karena kita percaya bahwa hati nurani kita itu ya berasal dari yang namanya Sang Hyang Widi. Ya, kenapa? Sang Hyang Widi itu adalah ada dalam diri kita. Beliau berbentuk jiwatman. Maka biasanya apapun yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan itu selalu ada sebuah filter dalam diri kita. Apakah hal itu baik kita lakukan, apakah itu tidak baik kita lakukan. Ini namanya Atmanastuti, ya. Jadi proses keyakinan, proses output dari pemikiran kita sendiri sehingga menghasilkan sesuatu yang baik dari diri kita sendiri, ya. Ya, baik, sumber-sumber hukum Hindu menurut urutannya, ini ada yang pertama Weda Sruti, yang kedua Weda Smrti, 3 sila, yang keempat acara atau sadacara, yang kelima Atmanastuti. Ini sumber-sumber hukum Hindu kalau kita lihat secara berurutan. Ya. Kalpa. Nah, kalpa ini bagian dari Smrti, anak-anak. Apa yang terpenting dari kalpa ini? Ya, jadi bagian kalpa ini bagian terpenting ibu katakan dari kelompok Wedanga. Kenapa? Karena kalpa ini padat dengan isi sumber hukum Hindu. Ya, dalam kalpa inilah terdapat kitab Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu ini. Di mana kitab Dharma Sastra itu sendiri membahas aspek kehidupan manusia yang disebut dengan dharma. Nah, jadi dalam kalpa lah di sini yang paling banyak untuk bisa membahas tentang sumber hukum Hindu atau sebagai sumber hukum Hindu. Kitab kalpa ini merupakan bagian dari Smrti dalam kitab Weda. Sedangkan sumber hukum yang lain yang bersumber dari Weda, ini ada kitab Sarasamuscaya, ada kitab Suara Jambu, kitab Siwasana, kemudian kitab Siwasasana, kitab Purwadigama, kitab Purwagama, kitab Dewagama atau Kertopati, kemudian kitab Uttara Manawa, kitab Adigama, kitab Kertasima, kitab Kertasima Subak, dan kitab Paswara. Ini semuanya termasuk juga sumber hukum Hindu, ya, bersumber dari kitab suci Weda itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui sekarang apa sih Manawa Dharma Sastra, kan gitu. Manawa Dharma Sastra ini kan sumbernya dari Kalpa. Kalpa itu bersumber dari Weda Smrti. Tadi Ibu bilang ya, bahwa Kalpa itu bagian dari Weda Smrti yang banyak sekali mengandung sumber hukum Hindu, ya. Di mana Manawa Dharma Sastra sendiri atau Dharma Sastra sendiri sebagai kitab daripada hukum Hindu itu bernaung di bawah Kalpa. Nah, bidang-bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Manawa Dharma Sastra yang mengambil sumber ajaran Dharma Sastra yang paling tua. Di Dharma Sastra yang paling tua itu ada dalam Kalpa. Kemudian pembagian daripada hukum Hindu seperti apa? Ya, kalau kita lihat pembagian hukum Hindu ini ada bidang-bidangnya, ya. Dia menyelimuti bidang-bidang tertentu. Ada bidang hukum keagamaan, ada bidang hukum kemasyarakatan, ada bidang hukum ketatanegaraan. Nah, kita lihat sekarang bidang hukum keagamaan. Apa saja yang diatur di sini, kan begitu ya. Jadi dalam bidang hukum keagamaan di sini memuat ajaran-ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan, yaitu menyangkut tentang hukum reta atau dharma. Hukum reta, hukum alam, ya, hukum sebab akibat, hukum itulah kejadian yang sebenarnya, hukum itulah hukum yang dibuat oleh Tuhan. Itu namanya hukum reta. Ya, tidak ada yang bisa mengelak dari hukum reta ini.
Ajaran bersifat anjuran dan larangan yang berakibat sanksi. Kemudian tiap ajaran bersifat relatif disesuaikan dengan zaman dan absolut mengikat dan wajib hukumnya dilaksanakan. Kemudian pengertian warna dharma berdasarkan pengertian fungsional. Nah, ini hal-hal yang dibahas di dalam bidang hukum keagamaan. Bidang hukum kemasyarakatan. Ya, bidang ini banyak memuat tentang aturan atau tata cara hidup bermasyarakat satu dengan yang lainnya atau sosial. Dalam bidang ini banyak diatur tentang konsekuensi atau akibat dari sebuah pelanggaran. Kalau kita telusuri lebih jauh, saat ini lebih dikenal dengan hukum perdata dan pidana. Ya. Nah, lembaga yang mengurus tentang kemasyarakatan, kalau kita lihat anak-anak, ada lembaga yang memegang peran penting yang mengurusi tata kemasyarakatan adalah Badan Legislatif. Kalau kita lihat dalam negara, ya, yang menurut hukum Hindu adalah Parisada. Ya, jadi Parisada ini sebagai lembaga daripada agama Hindu, dia termasuk badan legislatif. Kemudian lembaga Parisada ini ya dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan perdamaian sebelum nantinya kalau tidak memungkinkan masuk ke pengadilan. Nah, ini namanya Parisada, merupakan lembaga daripada agama Hindu. Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI yang kita kenal. Nah, PHDI ini bisa dikategorikan ke dalam badan legislatif dalam agama Hindu. Bidang hukum tata kenegaraan. Bidang ini banyak memuat tentang tata cara bernegara, di mana terjalinnya hubungan warga masyarakat dengan negara sebagai pengatur tata pemerintahan yang juga menyangkut hubungan dengan bidang keagamaan. Di samping sistem pembagian wilayah administrasi dalam suatu negara, hukum Hindu ini juga mengatur sistem masyarakat menjadi kelompok-kelompok hukum yang disebut warna, kula, gotra, gana, puga, dan sreni. Nah, pembagian ini tidak bersifat kaku karena dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini dalam bidang hukum tata kenegaraan. Selanjutnya, kita lihat kitab Dharma Sastra sebagai hukum Hindu. Ya, kitab Dharma Sastra sebagai hukum Hindu juga sering kita sebut sebagai Manusemerti. Kenapa Manusemerti? Karena yang paling kuat yang kita gunakan di sini adalah Dharma Sastra pada masa penjabaran oleh Manu sebagai penyusun Dharma Sastra itu sendiri. Manusemerti atau Dharma Sastra ini istilah sebagai sumber hukum Hindu semerti yang populer. Ya, di sini memuat banyak peraturan-peraturan yang bersifat mendasar, yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan sanksi bila diperlukan. Termuat serangkaian materi hukum dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam rangka mencapai tujuan hidup atau catur purusaharta yang utama. Jadi tujuan hidup manusia dalam dunia ini yaitu untuk mencapai keempat kebahagiaan hidup, yaitu yang kita sebut dengan catur purusaharta. Ya, 4 tujuan hidup manusia: dharma, artha, kama, moksa. Dharma, artha, kama, moksa. Jadi dalam hidup ini kita membutuhkan harta. Harta yang kita peroleh, ya, jangan sampai terlepas dari dharma. Maka harta yang kita peroleh harus berdasarkan dharma, ya. Karena kita dalam hidup ini memiliki yang namanya kama, keinginan, maka carilah kama, penuhilah kama, dan carilah harta tentu dengan jalan dharma. Kalau ketika kita mampu memenuhi kama dan mencari harta dengan jalan dharma, maka kita akan bisa mencapai moksa. Nah, itu catur purusaharta yang ada dalam ajaran agama Hindu. Ini utama anak-anak bagi kita semuanya. Nah, setiap pelanggaran baik itu merupakan delik biasa atau delik adat, tindak pidana, dan yang lainnya, semuanya itu diancam hukuman anak-anak. Ya, sifat ancamannya mulai dari yang ringan sampai pada hukuman yang terberat, yaitu hukuman mati. Ya, kita sekarang lihat Manawa Dharma Sastra. Manawa Dharma Sastra atau Manusemerti adalah kitab hukum yang telah tersusun secara teratur dan sistematis. Kitab ini terbagi menjadi 12 bab atau adhyaya. Bila kita mempelajari kitab-kitab hukum Hindu, maka banyak kita menemukan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan titel hukum. Ya. Nah, kitab hukum Hindu yang pertama dikenal ini adalah Dharma Sutra. Ya. Ada 3 penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sutra.
Siapa saja? Ini ada Gautama, Apastamba, dan Baudayana. Ketiga resi ini sebagai penulis kitab Dharma Sastra yang terkenal atau Dharma Sutra, ya. Kita lihat Resi Gautama. Siapakah beliau? Resi Gautama ini adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Pada dasarnya, beliau membahas tentang pokok-pokok hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan Resi Apastamba, beliau adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Wiyawaharapada dengan beberapa masalah yang belum dibahas dalam kitab Gautama, seperti mengenai hukum persinahan, hukuman karena membunuh diri, kemudian hukuman karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa antara buruh dengan majikan, dan hukum yang timbul karena penyalahgunaan hak milik. Nah, ini yang paling banyak dibahas dalam kitab Dharma Sutra karya daripada Resi Apastamba. Nah, kemudian Resi Baudayana ini sebagai penulis kitab Dharma Sutra, karya hukumnya ini ya lebih menekankan kepada pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman karena seorang brahmana, kemudian penghukuman atas golongan rendah membunuh brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Wah, ini ternyata banyak dibahas oleh Resi Baudayana, ya. Ini penting untuk kita ketahui bersama, Nana. Nah, Dharma Sastra adalah kitab hukum Hindu. Selain Dharma Sutra itu apa? Ya, penulis kitab Dharma Sastra di samping ketiga tadi yang terkenal, ya, ada Gautama, ada Baudayana, ya, kemudian ada Apastamba, ya. Ini ada juga penulis daripada kitab Dharma Sastra, ya, yang banyak juga mengulas tentang Dharma Sutra. Ada Wisnu, Manu, Yajnavalkya. Nah, Manu adalah penulis kitab Dharma Sastra yang terkenal pengaruhnya paling luas. Ini paling luas pengaruhnya, karena apa? Sampai sekarang pun kita masih menggunakan lebih banyak atau sebagian besar daripada karya-karya dari Resi Manu ini. Nah, Yajnavalkya, siapa beliau, anak-anak? Resi Yajnavalkya inilah menjadi terkenal di bidang penulisan Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu, karena mewakili salah satu mazhab hukum yang berkembang dalam hukum Hindu. Di antara mazhab-mazhab tersebut yang ada adalah Mitaksara, Dayabaga, dan Yajnavalkya. Nah, ini sumber hukum Hindunya, ya. Sedangkan 18 kitab Dharma Sastra menurut Manu. Ini ada 18, anak-anak, ya. Yang pertama itu Rinadana. Apa itu Rinadana? Rinadana ini ketentuan tentang tidak membayar hutang. Niksepa itu hukum yang mengenai deposito dan perjanjian. Ada Aswawiwikriya, ya. Aswamiwikriya ini adalah tentang penjualan barang tidak bertuan. Ada Sambuya Samutana, ini perikatan antara firman. Ya. Ada Data Siana Pakarma, ini adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian. Ada Wetanadana, ini hukum mengenai tidak membayar upah. Ada Samwidyati Karma, ini hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. Ada Kraya Wikraya Nusaya, ini pelaksanaan jual beli. Ada Suami Palawiwada, itu perselisihan antara buruh dengan majikan. Ada Sima Wiwada, ya, Sima Wiwada, ini perselisihan mengenai perbatasan. Terus ada Waparusya, inilah mengenai penghinaan. Ada Danda Parusya, ini artinya penyerangan dan kekerasan. Terus ada Stea, ini hukum mengenai pencurian. Ada Sahasa mengenai kekerasan. Ada Stri Pundarma, ini hukum mengenai kewajiban suami istri. Kemudian Stri Dharma, ini hukum mengenai kewajiban seorang istri. Wibaga, hukum pembagian waris. Dyuta Samwahya, inilah hukum perjudian dan pertaruhan. Nah, ini 18 daripada
kitab Dharma Sastra menurut Manu. Jadi hukum-hukum Hindu seperti apa ini yang kita kenal dengan Dharma Sastra tapi menurut Resi Manu. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama hutang piutang atau rina dana. Dalam kitab Dharma Sastra ini Adhyaya 8 sloka 49 ya, buku 8 ini menurut Manu menyatakan bahwa seorang kreditur dapat menuntut atau memperoleh piutangnya dari debitur melalui persuasif moral, keputusan pengadilan, melalui upaya akal, melalui cara puasa di pintu masuk rumah debitur, kemudian akhirnya dengan cara kekerasan. Yang terpenting dari hukum utang piutang itu adalah ketentuan mengenai kebolehan menaikkan bunga sebagai hak yang dapat dituntut oleh kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur. Selanjutnya disebutkan bahwa hutang seorang debitur jatuh kepada ahli warisnya apabila debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi hutangnya, maka ahli waris bersangkutan berkewajiban melunasinya. Nah ini hutang piutang yang namanya rina dana yang terdapat dalam kitab Dharma Sastra Adhyaya 8 sloka 49, buku 8 sloka 49 ya. Deposito yang kita kenal dengan niksepa. Resi Gautama mulai mengajarkan tentang hukum yang berkaitan dengan masalah hukum niksepa atau deposito. Nah, ajarannya ini diikuti oleh Resi Narada dan Resi Yajnavalkya dengan pembahasan yang lebih mendalam dan meluas. Baik Resi Narada maupun Resi Yajnavalkya, anak-anak ini membedakan ajaran hukum niksepa menjadi beberapa jenis bentuk deposito. Di antaranya adalah yacita, ayacita, anwahita, dan niasa. Kemudian penjualan barang tidak bertuan atau aswamiwikraya, ya, aswamiwikraya. Nah, ini artinya penjualan barang tidak bertuan. Penjelasan tentang permasalahan hukum penjualan barang tidak bertuan tidak dijumpai di dalam kitab hukum karya Resi Gautama, anak-anak. Di dalam kitab beliau hanya terdapat adanya klausul yang mengemukakan dan menegaskan bahwa penadah atau penerima barang curian dapat dihukum. Nah, ini dalam Dharma Sastra buku 12 sloka 50. Dengan demikian orang yang membeli barang curian dapat dihukum. Pernyataan ini dipertegas dan diperluas kembali oleh Resi Yajnavalkya yang dalam bukunya menyebutkan bahwa baik pembeli maupun penjualnya dapat dituntut melalui hukum. Oleh karena itu, ia harus dapat membuktikan bahwa benda itu adalah haknya yang sah. Nah, ini ada dalam Dharma Sastra buku 2 sloka 168 sampai 174. Ini berarti bahwa saat itu telah ada dan dibuatkan aturan tentang pemanfaatan dan pembuktian bahwa barang itu bertuan atau barang tidak bertuan. Selanjutnya persekutuan atau yang lebih kita kenal dengan Sambaya Samutana. Jadi persekutuan itu nama lainnya adalah Sambaya Samutana dalam agama Hindu. Persekutuan antara firma dalam bidang hukum dagang menurut hukum Hindu baru pertama kali kita jumpai dalam kitab Dharma Sastra karya Resi Wisnu, anak-anak. Premi atau keuntungan atau upah yang diterima oleh para anggota harus berbanding sama menurut aturan. Berdasarkan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat, lembaga itu mungkin sudah berkembang sebelum Resi Manu dan mencapai bentuknya pada zamannya Resi Manu. Ajaran ini selanjutnya dikembangkan oleh Resi Yajnavalkya, Resi Narada, dan Resi Brihaspati. Nah, kemudian dana atau pemberian yang kita kenal dengan data syana pakarma dalam istilah agama Hindu. Dana atau pemberian baik berdasarkan agama maupun tidak berdasarkan agama dikenal dengan titel data pradanika atau juga disebut dengan syana pakarma. Artinya apa? Menghadiahkan atau penuntutan atas pemberian. Menurut agama Hindu, berbuat dana merupakan kewajiban yang terpuji dan diatur berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan masyarakat. Bentuk pemberian yang pertama kita jumpai adalah bentuk daksina, yaitu semacam pemberian sebagai upah kepada pendeta atau brahmana yang melakukan upacara untuk orang lain. Besarnya pemberian tidak sama, yang terpenting adalah nilai pemberian itu. Jadi di sini apa? Yang penting adalah ketulus ikhlasan dari seorang pemberi daripada daksina. Ya, kalau kita tulus sedikit pun juga bagus. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang kan berbeda-beda ya.
Kita harus memahami betul situasi kita, keadaan kita. Kalau kita mampu, ya berikanlah daksina yang lumayan utama ya. Kalau kita nggak mampu ya kita gunakan daksina yang nista. Karena ada tingkatan dalam yatnya yang perlu kita ketahui bersama. Ada utama, ada madya, ada nista. Nanti besarannya itu kita sepakati kaitkan dengan utama, madya dan nista. Kalau kita nggak mampu pakai nista, kalau kita sedang-sedang saja pakai madya, dan kalau kita mampu kita pakai yang utama. Nah itu yang terpenting, perlu kalian ketahui bersama. Oke, dalam Manawa Dharma Sastra buku 2 sloka 6 ini dikatakan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah Semerti, di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti atau rasa puas diri sendiri. Nah, ini kalau kita lihat sumber-sumber hukum ya. Jadi sumber-sumber hukum Hindu menurut Uttanyati sudah kita bahas bersama. Ya, kita sekarang masih membahas tentang kitab Manawa Dharma Sastra. Kita lihat pada buku 2 sloka 10 bagaimana bunyinya. Sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan kebenarannya dalam hal apapun, yang karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari agama Hindu atau Dharma Sruti. Dan Semerti adalah sumber hukum Hindu dan merupakan dasar utama yang kebenarannya tidak boleh dibantah. Baik anak-anak, jadi baik Sruti maupun Semerti, kedua-duanya merupakan sumber hukum Hindu yang paling utama. Ya, selanjutnya baru ada sila, ada acara, dan terakhir Atmanastuti. Sruti dengan Semerti ini adalah merupakan wahyu. Jadi meskipun Sruti itu wahyu yang langsung diterima oleh Maharesi ketika beliau dalam keadaan anubawa, artinya wahyu yang diterima secara langsung, artinya apa? Tuhan Sang Yang Widi langsung memberikan wejangannya atau memberikan wahyunya kepada para resi. Sedangkan Semerti itu sendiri, apa yang didengar oleh beliau ditulis kembali berdasarkan ingatan. Meskipun Semerti ini adalah penulisan hukum yang berdasarkan ingatan, baik Sruti maupun Semerti, kedua-duanya tidak boleh diragukan kebenarannya. Kalau kita meragukan kebenarannya, apa yang terjadi? Sama saja kita meragukan daripada Tuhan kita sendiri. Ya, itu anak-anak. Ya, baik. Jadi kedudukan kitab Manawa Dharma Sastra kita lihat dalam buku 2 sloka 10 dan 6 ini merupakan dasar yang patut dipegang teguh dalam hal kemungkinan timbulnya perbedaan pengertian mengenai penafsiran hukum yang terdapat di dalam berbagai kitab agama. Maka yang pertama lebih penting dari yang berikutnya ya. Jadi kita harus pahami benar urutan atau utama, mana yang utama, mana yang pedoman sebagai sumber hukum Hindu. Ya. Nah, dalam Dharma Sastra ini dikatakan ya Sruti doai ya. Tu yastra siak tatra dharma wubau sematau ubawapi hitau dharmau samyak uktau manyuibia. Ya, artinya apa? Bila dua dari kitab Sruti bertentangan satu dengan yang lainnya, keduanya diterima sebagai hukum karena keduanya telah diterima oleh orang-orang suci sebagai hukum. Nah, ini dalam Manawa Dharma Sastra buku 2 sloka 14. Sekaligus ini sebagai penegasan bahwa kita sebagai umat Hindu yang memiliki yang namanya srada, keyakinan, tidak boleh meragukan sama sekali kitab suci Weda, baik Sruti maupun Semerti, terlebih-lebih Semerti yang merupakan Weda kedua, ya, yang merupakan penulisan daripada ingatan para resi, tidak sama sekali tidak boleh diragukan kebenarannya. Ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kali ini. Ini mungkin lebih banyak nanti kita bahas di dalam sloka-sloka tentang hukum Hindu. Ya, kita akan lebih banyak membahas sloka-sloka tentang hukum Hindu minggu depan. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, nanti tugasnya Ibu akan share ya lewat tugas. Nanti ada sendiri tugasnya untuk kalian kerjakan ya, supaya nanti kalian bisa melatih diri untuk lebih mampu untuk memahami daripada sumber hukum Hindu itu sendiri melalui latihan-latihan yang akan kalian kerjakan. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ya, mari kita akhiri dengan doa mengakhiri kegiatan belajar. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yonama Swaha. Pranayama.
Karusodana, Om Sodamam Swaha, Om Ati Sodamam Swaha, Om Wakra Sudayu Namo Nama Swaha, Om Karna Sudayu Namo Nama Swaha. Doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksema Paramasintyayo Namah Swaha, Sarwa Karya Prasidatam, Om Santi 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 Om. Salam sehat.